Pak Yusuf, perkenalkan nama saya Francio Garigian. Di sini saya akan mempresentasikan materi 2 pada pertemuan 2 tentang akuntansi. Di sini materinya tuh tentang amortisasi dan juga tentang penyusutan. Tapi penyusutannya itu di soal pertama tuh tentang penjualan penyusutan. Oke, kita masuk soal yang pertama. Di sini sudah diketahui kita di sini ada recordnya yang A itu kita ngejual atau memensiunkan karena si equipment ini sudah tidak ada nilai, dan yang nilai B itu kita menjualnya sebesar 25.000, yang C itu kita juga menjualnya sebesar 30.000, dan sini juga ada tentang keterangan tentang equipmentnya itu sebesar nilainya itu 50.000 dan sudah didepresiasi dari sebelum-sebelumnya itu sekitar 22.000. Kita masuk untuk soal yang pertama di sini karena dia scrap atau peralatan tersebut dibuang. Di sini memiliki jurnal pertama itu di bagian debitnya itu akumulasi depresiasi. Kenapa akumulasi depresiasi? Karena jika kita memunculkan akun beban penyusutan kan di bagian debitnya ada beban. Di bagian kreditnya ada akumulasi depresiasi. Ketika barang tersebut dijual atau dibuang, kita harus menghilangkan si akumulasi depresiasi ini. Gimana cara ngilanginnya? Kita ngubah posisi akumulasi depresiasi ini dari yang di kredit menjadi bagian di debit. Jadi itu alasannya. Dan sebesar akumulasi depresiasinya sebesar 22.000 dan loss on disposal ini sebesar 28.000 dan equipmentnya 50.000. Cara mencari loss on disposal itu adalah selisih dari 50.000 dikurang 22.000. Kenapa kita bisa dapat 28.000? Karena apa alasannya sebenarnya? Jadi gini, eh, kita kan ngebuang barang yang masih ada nilai sisanya atau nilai yang belum kita gunakan. Di soal ini kan menjelaskan kalau peralatan tersebut dibuang karena sudah nggak ada nilai. Ya, Eh, nah yang nggak ada nilainya berapa? 28.000 ini. Nah, kenapa? Analoginya gini, misalkan kita punya barang itu mobil nilainya sekitar 50.000. Eh, sudah di depresiasi itu 25.000, kita ngebuang lah karena kita langsung ngebuang mobil itu tanpa alasan, karena alasannya itu kita sudah memensiunkan kan masih sisa 25.000 tuh. Nah, yang seharusnya kita masih bisa gunakan si 25.000 itu, karena barang tersebut rusak, kita rugi 25.000 tersebut, kita rugi nilai sisa dari si selisih dari equipment dan akumulasi tersebut. Jadi selisih dari antara itu adalah kerugian yang kita tanggung. Oke, kita lanjut yang ke B. Sini kita menjual equipment tersebut ya sebesar 25.000. Kita mendapat cash sebesar 25.000 di bagian debit, dan di bagian debit kedua itu ada, maksudnya di setelah itu diakumulasi depresiasi itu 22.000 dan loss on sale-nya 3.000 dan equipment-nya 50.000. Gimana cara kita ngedapetin si loss on sale ya? Kenapa bisa loss? Caranya adalah equipment dikurang, kita nyari nilai buku atau nilai setelah depresiasi, nilai suatu nilai equipment setelah depresiasi. Sorry, harga jual dikurang nilai equipment dikurangin sama kumulasi depresiasi. Hasilnya adalah 3.000, dan 3.000 ini adalah kerugian. Kalau rugi kita tuh di bagian posisi debit karena itu mengurangi kas kita. Kalau misalkan kita kalau misalkan gain atau untung itu di bagian kredit karena itu bisa menambahkan kas kita. Gitu tata letak penempatan loss dan gain pada jurnal ini. Yang ketiga itu ada it was sold. Ya, jadi itu si equipment itu dijual dengan harga 31.000. Sama seperti tadi, kasnya ada di 25.000, akumulasi 22.000 dan equipmentnya 5.000 dan gain on sales sama yang tadi setelah saya jelaskan. Untuk mencari
loss atau gain daripada suatu penjualan suatu aset tuh carinya harga jual dikurangin buka kurung equipment dikurangin sama akumulasi depresiasi. Nanti dapat itu. Misalkan kita untung, kita naruh posisi si gain on sale di kredit dan kalau kita rugi, kita naruh gain on sale itu di debit. Oke, kita lanjut yang ke untuk yang P96A ini kita sudah clear, kita lanjut yang ke 7A. Nah, di sini agak panjang sebenarnya. Dan waduh, PR nih. Eh, nah, ini berdasar. 9 berapa? Iya, P9 7 A. Oke, kita lanjut ke P97A. Di sini ada keterangannya hak paten itu 60.000 dan amortisasinya 6.000. Jadi nilainya itu sisa 54.000. Dan waralaba atau franchise, di sini saya seharusnya nulisnya franchise tapi waralaba tapi nggak apa-apa. Soalnya harusnya menggunakan bahasa Inggris di sini tapi saya menggunakan Indonesia, maaf. Dan totalnya itu total si intangible asetnya itu sekitar 28.000 yang sudah dikurangkan. Eh, total aset tersebut 82.800. Dan ini yang 28.800-nya itu total dari waralaba yang sudah dikurangi amortisasi. Begitu juga di hak patennya 54.000 itu dapatkan selisih dari amortisasi. Oke, kita baca soalnya dulu. Hak paten diakuisisi pada Januari 2016 dan memiliki masa manfaat 10 tahun. Waralaba diakuisisi Januari 2013 dan nilai manfaatnya 10 tahun. Dan sini ada soalnya pada Januari 2 kita membayar hmm, kita kita berhasil hukum. Kita bisa mempertahankan si hak patennya itu sebesar 45.000. Dan yang kedua itu kita mengembangkan produk kita itu sebesar 100.000 dan dan kita nge-research biaya researchnya itu 68.000 dan ini merupakan research and development expense. Dan yang September itu kita ngebayar 80 58.000 untuk untuk iklan. Dan yang Oktober 1 ini kita mengakuisisi franchise atau waralaba sebesar 100.000 dan nilai manfaatnya itu ada 4 ialah 40 tahun. Dan kita disuruh ngebuat jurnalnya, ngebuat jurnal amortisasinya, prepare ngebuat intangible assets menjadi statementnya atau posisi statement intangible. Oke, yang pertama kita harus cari jurnal dulu. Kita bakal ngerjain instruksi yang ke A. Kita harus cari ngebikin jurnal dari Januari 2 sampai Oktober 1. Pas pertama kita berhasil mempertahankan hak patennya tersebut. Jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah karena jurnalnya adalah hak paten di bagian debit dan di bagian kreditnya itu ada cash sebesar 45.000. Nah, apa aja hal yang bisa kita kumpulkan biar eh,
biar kita tahu di soal itu masuk ke akuisisi hak paten atau enggak. Jadi daftar atau hal yang bisa diakuisisi atau dikapitalisasi menjadi hak paten tuh pertama ada biaya pendaftaran hak paten, ya biaya hukum untuk mendapatkan hak paten atau mempertahankan juga bisa, sama biaya pengembangan. Nah, ini research and development itu termasuk biaya pengembangan yang dimana tapi ada tapinya, kalau research and development itu sampai hak patennya itu udah siap dipakai. Kalau misalkan emang belum siap untuk dipakai atau diperjualbelikan, kita belum bisa mengakuisisi menjadi hak paten. Nah, yang ketiga, nah pas banget ada soalnya di sini kan kita ada 100.000 tuh research dan untuk development atau memperkembangkan produknya itu ada 68.000. Nah, di sini ada teknologi feasibility. Itu artinya kayak kita tuh itu masih belum bisa diperjualbelikan atau masih penelitian awal. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya itu di research, bisa research expense, di bagian debitnya itu bisa research expense, development expense kepada cash, atau juga bisa kita langsung sambung menjadi, atau bisa kita langsung gabungkan menjadi R&D, research and development expense. Itu juga terserah, sebenarnya sebaiknya sih tergantung spesifik dari perusahaannya. Jadi karena di sini saya mengerjakan, saya langsung membedakan menjadi dua hal aja, research expense dan development expense, nominal 100.000 dan 68.000, dan di bagian kreditnya itu ada 168.000. Dan di September ini kita membayar kita membayar beban iklan, itu jurnal advertising expense kepada cash. Dan di Oktober 1 ini kita mengakuisisi si franchise ini. Di bagian debitnya itu ada franchise sebesar 100.000, dan bagian kreditnya itu ada cash sebesar 100.000. Nah, di kita instruksi A itu kita sudah selesai, kita akan lanjut ke jurnal amortisasinya yang instruksi B. Oke, pertama kita harus mengamortisasikan, di sini kan Juni 2017, selama 2017. Jadi kita harus mencatat jurnal penyesuaiannya di akhir 2017 atau Desember 2017. Pertama kita harus, sebenarnya caranya bisa gini. Caranya bisa seperti ini. Jadi untuk mencari amortisasi si hak paten ini, itu caranya kita harus kan di tahun 2016 kan itu ada hak paten ya sebesar 60.000, dan di sini juga ada tambahan si hak patennya itu dia bisa berhasil mempertahankan hak patennya itu sebesar 45.000, yang dimana 45.000 ini masuk gabung ke hak paten yang diakuisisi pada 2016. Nah, untuk perhitungannya adalah si 54.000 ini ditambah 45.000 dibagi 9, dan hasilnya ada 11.000. Jurnalnya itu sebenarnya jurnalnya itu sama seperti penyusutan atau yang lainnya, tapi bedanya itu di penggunaan katanya aja. Kalau penyusutan kan akumulasi depreciation expense, tapi kalau amortisasi itu akumulasi amortization paten. Begitu juga sama, ini ada expense, ada akumulasinya juga. Jadi jurnal di bagian debitnya itu ada amortisasinya, di bagian kredit ada akumulasi amortisasi. Kita lanjut ke waralaba. Jadi di sini kita pertama itu ngitung waralaba. Nah, jurnal sama seperti tadi, tapi menghitungnya tuh kita pertama menghitung juga waralaba yang di tahun sebelumnya. Di sini kan waralabanya itu usefulnya tuh ada 10 tahun kan. Waralaba tahun sebelumnya, sorry, waralaba tahun sebelumnya itu, oh ya 10 tahun, sorry. Nah, 10 tahun, dan waralaba di
di Oktober 1 itu waralaba useful life-nya itu 40 tahun. Jadi kita langsung gabung aja itu caranya itu pertama kita ngitung sama seperti tadi ngitung si waralaba atau franchise-nya tahun sebelumnya 48.000 dibagi 10 hasilnya 4.800 dan ditambah juga waralaba yang baru kita akuisisi di Oktober 1. Nah, karena ada Oktober 1 ke Desember 2017 itu ada di Oktober, September, November, Desember. Itu ada 3 bulan dari Oktober sampai ke Desember itu ada 3 bulan. Jadi 100.000 dikali 100.000 dibagi 40 tahun dikali 3 per 12. Jadi kita pertama itu ngitung si amortisasinya itu per tahunnya berapa dulu. Nah, karena dari Oktober ke Desember itu ada 3 bulan, jadi kita harus ngitung nih berapa si amortisasinya itu selama 3 bulan dari Oktober sampai Desember tersebut. Jadi eh, untuk yang Oktober ini mendapatkan amortisasi sebesar 625 selama dari tahun 2017. Nah, ini tinggal kita gabungin aja, dijumlahin aja. Jadi kita dapat itu 5.425. Nah, sekarang kita untuk yang instruksi yang ke B sudah clear. Sekarang kita lanjut yang ke C. Nah, sekarang kita langsung cari atau ngebikin si jurnal posisi ini aja statement position intangible assetnya. Pertama kita masukin ke hak patennya, didapat dari hak paten sebelumnya ditambah yang udah dipertahankan. Kedua itu amortisasinya itu 6.000 ditambah amortisasi yang di tahun 2017 Desember 11.000 dapatnya 17.000. Nah, ini jumlah atau total dari hak paten tersebut yang sudah dikurangin dari amortisasinya. Dan waralaba atau franchise itu pertama waralaba itu didapatkan dari waralaba tahun sebelumnya ditambah waralaba yang udah kita akuisisi. Nah, terus si amortisasinya itu didapetin dari si amortisasi tahun sebelumnya ditambah dengan amortisasi yang sudah kita hitung di Desember 2017. Nah, ini adalah total dari waralabanya dan total dari intangible asset kita itu adalah 211.375 dan ini sesuai dengan kunci jawaban yang ada di buku. Nah, untuk soal P982 kita sudah selesai, kita akan ngelanjutin yang ketiga. Oke, pertama ini kita itu ngekoreksi yang P98A itu kita ngekoreksi. Pertama itu si Buick develop a new manufacturer including. Oke, kirain salah soal. Nah, di sini tuh dia ada mengakuisisi itu 207. Di sini tuh kita yang di P982 gitu kita ngekoreksi dari kesalahan dari si eh, orang accounting ini yang mereka buat. Jadi kita tuh harus ngekoreksi dari yang salah itu menjadi yang benar. Dan di sini tuh dia 97.000 itu dari research dan developmentnya itu ada 50.000 dan di sini juga ada dia ngebeli hak paten itu sebesar 60.000. Nah, si book ini ngekapitalisasinya itu hak patennya tuh sebesar 207.000 dan paten amortisasinya itu 11.000 yang sudah dan udah di record juga atau sudah dicatat dan useful life-nya itu 20 tahun. Untuk yang Juli tanggal 1 2017 ini si Buick ngebeli small small company yang goodwill itu 80.000 dan dia juga udah nge-record amortisasinya di 2017 usefulnya itu 50 tahun. Nah, pertama kita harus ngerjain yang koreksi yang pertama dulu nih yang si nomor 1 si Buick. Pertama ini ada keterangannya dia nge-research sama nge-development. Dia nge-researchnya tuh 97.000 dan 50.000. Nah,
Dia tuh sebenarnya tuh si Buek ini ngecatatnya tuh si research and development itu dia gabung. Jadi 97.000 50.000 itu sama si hak paten yang 60.000 itu digabung, dikapitalisasi menjadi intangible asset atau hak paten. Ya, sebenarnya salah. Di sini kan tadi sudah dibilang itu yang termasuk yang dapat dikapitalisasi ke hak paten itu ada pendaftar hak paten, mendapatkan hukum, biaya hukum sama biaya pengembangan. Nah, di sini dia salah soalnya pertama dia nge-research dan nge-development itu sebenarnya development itu termasuk ya. Tetapi dia belum siap dijual atau belum siap produksi. Jadi kita belum bisa ngekapitalisasi si hak paten di si development ini menjadi hak paten. Begitu juga dengan research. Kalau misalkan research awal ini cuman nge-research awal ini nggak termasuk hak paten karena kita cuman nge-research atau meneliti awalnya doang. Jadi kita harus ngokoreksi yang tadinya jurnal kan dia ngekapitulasi ngekapitalisasi menjadi hak patennya 200.000 27.000 jadi kita harus ngekurangin si intangible asetnya ini jadi kita tinggal ngurangin nih kita jumlahan dari ini loh oh kita kan 147.000 nah kita harus ngurangin nih yang tadinya 147.000-nya si Buek ngecatat ini menjadi hak paten itu salah karena salah kita harus ngekoreksi gimana cara ngoreksinya kita ngebalikin akunnya lagi ya yang dari kita ngebalikin akunnya si pak patennya doang sebelumnya kan sebenarnya dia eh, dia itu salah pencatatan dia kapitalisasinya menjadi hak paten jadi kita nggak harus ngurangin hak paten itu dengan cara membalik posisi si hak paten ini dari debit ke kredit. Nah, jadi hak paten itu berkurang sebesar 147.000 dan bertambah menjadi dan si R&D ini masuknya ke bagian expense. Sekarang ke amortisasi hak paten. Nah, amortisasi kan tadi disebutin sini itu 20 tahun ya. 20 tahun. Nah, ini kan ada selisih nih. Dari 207 dibagi 20 tahun. Dua- Kita harus nyari selisih hak paten sebenarnya berapa. Nah, 60.000. Ini hak paten sebenarnya itu 60.000 yang tercatat di pencatatan. Nah, kita mau cari sebenarnya berapa amortisasinya. Jadi kita gampang, kita tinggal dua, dibagi 20 dapatnya itu dapatnya itu 7.350. Nah, sekarang udah jurnalnya sama akumulasi amortisasinya di bagian hak paten dan di bagian kredit itu amortisasi expense paten. Nah, sekarang yang bagian yang terakhir yang on Juli yang kita yang kedua si Buek ini mencatat si goodwill ini dia mencatat pembelian goodwill. Ini benar dia mencatat pembelian goodwill itu benar. Tetapi salahnya tuh dia si Buek ini tuh si Goodwill ini dicatat sebagai amortisasi. Sebenarnya si Goodwill ini tuh Goodwill kan itu persepsi atau pandangan tentang orang-orang kepada perusahaan kita kan. Jadi itu hal yang hal yang nggak bisa kita ini kan. Hal yang nggak bisa kita catat sebagai amortisasi atau yang nggak bisa kita catat sebagai penyusutan karena kalau misalkan Goodwill itu nggak bisa kita hitung useful life-nya jadi si Goodwill ini nggak bisa kita catat sebagai si amortisasi jadi untuk yang kedua ini kita tinggal ngebalikin akunnya kan tadi kan harusnya kan si Buek ini pasti ngecatatnya kalau jurnal amortisasi kan expense di debit dan akumulasinya di kredit jadi kita tinggal ngebalikinnya aja kita ngebalikin akun yang expense di debit menjadi kredit si akumulasinya yang dari kredit menjadi debit
agar agar dari kedua akun ini berkurang. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Kita masuk ke kita masuk ke aset turnover ratio. Nah, sebenarnya mau sebenarnya saya ingin menjelaskan sebenarnya tuh kenapa kita harus menghitung ini. Jadi itu eh, kita alasan kita menghitung rasionya itu agar semakin tahu kita tahu seberapa efisiennya perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jadi itu alasannya. Nah, untuk pertama kita harus ngitung dulu nih. Ini ada keterangan dari net income-nya sampai average aset tetapnya. Ini ada dari perbandingan dari Luo Ltd dengan Chow Ltd. Yang A ini kita harus ngekalkulasi atau kita harus menghitung berapa aset turnovernya. Dan yang bagian B ini kita harus kasih komen untuk dari kedua perusahaan ini. Nah, rumusnya gimana? Untuk rumus aset turnover ratio ini adalah sales revenue dibagi average total asset. Ya, untuk lot LTD, kita manggilnya Luo aja biar gampang ya. Untuk si Luo ini dia aset turnovernya itu 0,62. Caranya sama seperti yang saya bilang tadi, average total sorry, sales revenue dibagi average total asset. 1.240.000 dibagi 2 juta. Hasil rasio turnovernya dia 0,62. Dia mampu menghasilkan 0,62 dalam bentuk penjualan. Dan untuk Chow, kita ambil Chow aja. Aset turnovernya itu 0,74. Nah, saya akan menjelaskan nih tentang rasio mana atau nilai aset mana yang bagus. Maksudnya kayak rasio berapa sih yang bagus untuk penglihatan dari kinerja efisien perusahaannya. Nah, misalkan rasio tinggi, misalkan rasionya itu rasio turnovernya tuh lebih dari satu, perusahaan tersebut tuh dicap sebagai asetnya tuh efisien untuk menghasilkan pendapatan. Nah, misalkan rasionya itu rendah, kurang dari satu, perusahaan terlalu banyak aset yang tidak produktif atau kurang efisien dalam menghasilkan penjualan. Nah, bisa kita lihat kan tadi dari kedua perusahaan ini nih, pasti kan yang lebih rendah si Luo Ltd kan. Jadi eh, kinerja asetnya ini lebih efisien si Chow Ltd dibandingkan Luo Ltd. Jadi gitu. Jadi si eh, alasan kita menghitung rasio turnover asetnya itu karena eh, kita dapat melihat semakin efisiennya perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai materi dua pertemuan kedua. Sekian, terima kasih.